Pekerjaan Nabi Zakaria itu sebagai tukang kayu. Jadi beliau mencari sumber hidupnya tidak dari dakwahnya, tidak, tetapi sumber hidupnya dari menjadi tukang kayu. Jadi sehebat setinggi apapun ketokohan seseorang, ketika kita menjaga diri kita dengan bekerja, itu bukan sebuah aib, bukan. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawud alaihi salam la yaqulu illa min amaliyatihi, rawahul Bukhari. Hadis selanjutnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah pula sanadnya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda menceritakan tentang Nabi Dawud bahwa Nabi Dawud itu tidak pernah makan kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri. Adalah Nabi Dawud itu diberi kelebihan oleh Allah, besi di tangannya itu menjadi lentur, sehingga Nabi Dawud dapat menggunakan keistimewaan tadi untuk membuat baju besi dengan menggunakan tangannya tanpa harus menggunakan api. Itu Nabi Dawud, karena kelebihannya memang seperti itu. Wa'alanna dalam Al-Quran, wa'alanna lahul hadid, bahwa aku telah melenturkan besi di tangan Nabi Dawud. Ini akhirnya itu dijadikan sebagai kelebihan itu dianggap sebagai modal dari Allah untuk mendapatkan pekerjaan dengan kelebihannya tadi. Dia membuat baju perang, dia jual, hasil penjualannya itu yang dimakan oleh Nabi Daud. Padahal Nabi Daud adalah seorang raja. Artinya fasilitas itu telah ada di sekitar Nabi Daud. Andai kata Nabi Daud mau, maka dia tinggal mengatakan sesuatu, selesai, itu sudah semuanya ada di hadapannya. Tapi Nabi Daud tidak mau memanfaatkan kekuasaannya itu untuk meraup keuntungan sendiri, tidak. Tapi Nabi Daud justru berusaha untuk mencari pekerjaan, berusaha makan hasil pekerjaannya sendiri. Ini aku cerita fakta nih, kalau sing teng Jawa nggih enten. Kula entuk cerita teng daerah Magelang atau Kajoran. Kalau kita mungkin agak berlebihan, tapi sangat luar biasa. Ana wong dia tidak seorang tokoh agama. Dia menanam padi di sawahnya sendiri, dia tanam padi. Itu kalau dibantu orang tidak mau dia. Bahkan suatu ketika panen, ada orang, karena dia seorang yang dianggap sebagai orang alim, seorang tokoh, ketika panen ada tetangganya yang ikut bantu panen itu. Itu akhirnya ketika dikasihkan kepada pemiliknya, tadi tidak mau dia, harus dibawa pulang saja. Dia tidak mau menggunakan hasilnya orang lain, meskipun hanya sekedar dia bantu, ya tidak mau dia. Sampai seperti itu. Itu yang di daerah Kaliangkri dekat Kajoran itu ada seorang tokoh yang demikian, sekarang sudah meninggal. Itu Masya Allah. Ya, saking hati-hatinya beliau berusaha untuk yang dia makan dari hasilnya sendiri, karena dia lebih tahu bahwa apa yang dia makan itu halal apa tidak, kan dia lebih tahu pada hasilnya sendiri. Lah, pekerjaan tangan sendiri itu bukan berarti pekerjaan tangan ini sebagai satu bahasa, artinya bahwa kita memiliki pendapatan dari hasil pekerjaan kita. Baik itu pekerjaannya menggunakan pikiran, pekerjaan menggunakan menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, menggunakan suaranya. Bahkan kalau di beberapa contoh itu ulama ada yang menggunakan suaranya, ada dia membacakan sesuatu kepada orang lain, atau menggunakan matanya, dia mengamati pengawas istilah, bukan harus tangannya, tidak, atau menggunakan pikirannya, atau menggunakan telinganya untuk mendengarkan orang lain ngaji. Kalau penggambaran sama seperti itu, meskipun itu nanti tidak ideal ya, kita mencari mulang ngaji, terus kita mau transaksi dalam, mungkin dengan sering dengar ya, ada seorang mubalik itu kalau diundang kita transaksi, nanti bayar berapa, boleh, tapi kurang baik gitu aja, kurang baik. Kalau bolehnya boleh, kita transaksional, kita ngaji mbak pakai akad-akatan itu gak apa-apa saja nih. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan yang layak untuk ditransaksi dan transaksi upah itu dalam mengajar itu ya ketika mengajar Al-Quran. Sampai di hadis kan ada yang menjelaskan semacam itu. Yang paling berhak untuk ditransaksikan ketika dia mengajar itu adalah ketika orang mengajar Al-Quran. Sampai seperti itu ada. Oleh karena itu ketika transaksional pun sebenarnya tidak apa-apa, cuman itu secara etika kurang bagus. Karena itu nanti dapat terjebak, dia menjadikan agama sebagai mata pencaharian. Itu yang sangat buruk ketika menjadikan agama sebagai sumber ma'isyah, kurang bagus. Karena dalam agama kita diperintahkan untuk menyebarkan itu, dan Rasulullah sendiri juga
kulla as'alukum alaihi ajron ilal mawaddata fil qurba. Kata Rasulullah di dalam Al-Qur'an, katakan Muhammad kepada umatmu bahwa aku tidak meminta upah atas menyampaikan wahyu kepada umat selain meminta agar umatmu mencintai keluargaku. Kata Al-Qur'an disebutake teng Al-Qur'an niku. Gerumeten niku tok. Dadi orang-orang jaluk. Lah niki diturun akhirnya para ulama sampai merumuskan ora pantas wong menyampaikan ilmu kok dia harus menggunakan transaksional, tidak pantas. Dikhawatirkan itu menjadi sumber ma'isyah. Nah, sumber ma'isyah padahal yang buruk kalau dijadikan sumber ma'isyah dianggap sebagai kita menjual agama nantinya. Ingatkan. Bon. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ning kok umpamane nggih. Kok umpamane ana wong sing transaksi semacam itu dalam mengajar Al-Qur'an atau dia privat atau mengajar apapun, halal maupun mboten halal. Sehingga itu termasuk kategori kalau di dalam beberapa syarah hadis termasuk kategori yakulu amal rajul biyadi, termasuk usaha dari dirinya sendiri, dari fisiknya sendiri. Hasilnya dianggap halal. Mangan itu perlu karo mangan dari hasil pekerjaannya itu. Artinya itu halal ya. Cuma secara etika kurang bagus. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria alaihissalam najjaron rawa Muslim. Dari riwayat Imam Muslim juga menjelaskan pekerjaan Nabi Zakaria itu sebagai tukang kayu. Jadi beliau mencari sumber hidupnya tidak dari dakwahnya tidak, tetapi sumber hidupnya dari menjadi tukang kayu. Jadi sehebat setinggi apapun ketokohan seseorang, ketika kita menjaga diri kita dengan bekerja itu bukan sebuah aib, bukan. Loh, kalau nanti ada cara berpikir masyarakat yang itu menjadikan sebagai aib, itu yang bermasalah justru konstruksi berpikirnya masyarakat itu sendiri sebenarnya. Seharusnya ya wajar-wajar saja. Oleh karena itu ketika para orang-orang kafir dulu itu mengklaim bahwa Rasulullah, andai kata Allah itu mengutus seorang Rasul, tentunya bukan orang yang sering datang ke pasar. Rasulullah kan teng pasar barang niku. Ada dikritik, mosok sobone teng pasar. Sehingga Quran menurunkan dia tidak melihat sejarah. Ketika aku mengutus utusan, kata Allah, saya juga mengutus orang yang syifil aswaq. Mereka berjalan yakulu wa yamshi fil aswaq, juga makan juga minum, wa yamshi fil aswaq, juga kadang-kadang berjalan ke pasar. Sehingga itu hal yang wajar. Menjadikan seorang kiai datang ke pasar biasa-biasa saja. Zaman Rasulullah juga ada semacam itu. Rasulullah juga datang ke pasar, bahkan ketika beliau menjinjing hasil belian beliau, dia membeli sesuatu itu mau dibantu oleh sahabat biar saya bawakan, tidak mau Rasulullah. Pemilik barang dia lebih berhak untuk membawanya sampai ke rumah. Sampai seperti itu Rasulullah. Bukan ini sikap tokoh-tokoh kita, sehingga kita perlu melihat sejarah itu saja, tidak perlu kita rikuh wong nyambut gawe rikuh gara-gara dia telah menjadi tokoh. Tokoh apalagi di masyarakat Jawa, kadang-kadang ketika menjadi tokoh itu seorang tokoh biasanya dianggap tidak pantas ketika dia bekerja. Dia cari pekerjaan yang pantas bagi ketokohannya kan juga bisa. Kalau dia sebagai seorang pengajar, sebagai seorang kiai, terus sambil dia ngernet, mungkin ya kurang bagus lah, kurang bagus. Misalnya jadi kiai kan malam dia ngajar Al-Quran, ngajar hadis, tapi kalau siangnya dia narik kernet, itu kan ya kurang bagus lah semacam itu. Karena dunia kernet itu bukan karena pekerjaannya, bukan ya, tapi dunia yang ada di dunia kernet itu kan konotasinya kurang bagus itu. Biasanya orang yang sering keplek, orang tahu sholat, itu yang mungkin menjadikan kurang. Kalau pekerjaannya baik-baik saja di pekerjaannya, baik-baik sebenarnya seperti itu. Cuman itu sudah kadung dikuasai oleh orang-orang tertentu yang biasanya dia tidak punya kedisiplinan syariat. Akhirnya ketika kita masuk ke situ akan menimbulkan kecurigaan. Sementara seorang tokoh itu tetap diharuskan agar menghindar dari hal-hal yang membuat orang lain curiga. Cara wong masuk ke lokalisasi itu kan kadang-kadang ada kemungkinan dakwah, tapi juga ada kemungkinan dia memanfaatkan itu. Nah, seorang tokoh masuk lokalisasi itu berarti kita masuk ke wilayah-wilayah yang mencurigakan. Kan tidak boleh semacam itu. Meskipun sebenarnya dia di situ tidak apa-apa, dia dagang biasa. Tapi kalau dia sering bolak-balik masuk ke situ kan akan muncul sebuah kecurigaan. Itu jangan-jangan dia baru tidak beres sama istrinya, akhirnya dia masuknya ke lokalisasi. Mesti akan muncul semacam itu kan. Akhirnya ketokohannya menjadi kurang begitu diakui.
Lah ketika ketokohannya tidak diakui secara otomatis itu akan merugikan dakwah. Dakwahnya menjadi tidak bisa lancar karena orang akan sulit untuk menerima wong dia ketokohannya menjadi kurang kredibel, kurang susah diakui. Tetap cara omongan niku serapate dianggap. Niku ngoten. Jadi niku dalam rangka itu kepentingan. Kenapa orang itu tidak semuanya para tokoh itu melakukan pekerjaan? Ya memang salah satunya dalam rangka agar menjaga dakwahnya itu tadi. Dan nah niku berarti jenengan ora tokoh sing ora nyambut gawe, kiai sing ora nyambut gawe tidak perlu dikritik, itu punya alasan sendiri. Karena nanti adalah makom itu ya makomnya macam-macam, ada makom tajrid, ada makom tajrid itu makom yang tidak perlu pakai sabab. Makam tawakal itu, tapi ada makom yang disebut makom sabab. Makom sabab dia harus melakukan aktivitas lahir. Ini banyak semacam itu. Lah, tapi tentunya kekuatan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan itu memang sangat luar biasa orang itu. Enten sing tajrid macam enten. Jadi tidak perlu kita menjadikan yang menjadi contoh itu kan Rasulullah. Rasulullah nyatanya juga bekerja. Dulunya bekerja Rasulullah, tapi kemudian juga pada akhir-akhirnya kan tidak bekerja. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa pekerjaan saya yaitu berperang itu. Ketika karena memimpin perang artinya kan dakwah itu. Artinya dakwah. Sehingga tidak sempat melakukan pekerjaan untuk mencari harta. Ini Rasulullah. Tapi pernah Rasulullah melakukan perdagangan. Pada awal-awal sebelum beliau diangkat sebagai nabi itu melakukan perdagangan sampai ke Syria. Ekspor impor istilahnya Rasulullah melakukan semacam itu. Jadi berarti kan ya pantes mawon wong seorang tokoh Rasulullah pada saat itu dari keluarga yang terhormat. Tapi meskipun demikian juga melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kan Nabi calon nabi kerja iki ya pantes mawon. Sehingga ketika orang yang asalnya bekerja kasar kemudian tiba-tiba dia menjadi tokoh di kemudian hari itu ya bukan sesuatu yang mustahil. Rasulullah niku mbiyen ya cara nyambut gawe mocok niku. Piyambake menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba menjadi nabi. Oleh orang karena itu orang-orang Arab kan bangsawan Arab protes. Kalau Allah mengutus Rasul seharusnya bukan kamu tapi dari golongan kami. Sampai seperti itu